Selamat pagi Bapak Ibu, kita memasuki hari ini dengan renungan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini untuk kita tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 saya bacakan bagi kita. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dibaheni lehon ma tunaposomon rohana patas, lahomanguhumi bangsumi. Asa huboto manirang nadinggan sianaroa, aitung isema natuk manguhum bangsona. Bangso namar mulion. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Raja Salomo yang memasuki masa ketika dia menjadi raja, yang diawali dengan datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban persembahan, sehingga kemudian Tuhan memperkenankannya memohon sesuatu, dan kemudian Tuhan menyukai apa yang dimohonkan oleh Salomo. Demikian pada pagi hari ini, ketika kita menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, ketika suara kita masih serak, ketika nyawa kita kata anak muda belum kumpul, ketika kita masih rambutnya acak-acakan dan masih setengah sadar, kita sadar bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu karena kita berasal dari keadaan yang lemah. Maka kita butuh sama seperti Salomo, datang kepada Tuhan seolah berteriak, Tuhan, aku tidak akan sanggup hari ini kalau cuma sendirian, maka tolong aku. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu, Salomo mengajarkan bagi kita bagaimanakah cara, bagaimanakah permintaan doa yang sangat disukai oleh Tuhan. Salomo tidak meminta layaknya seorang yang akan menjadi raja. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta panjang umur, dia tidak meminta agar musuh-musuhnya menjadi jatuh, dia tidak meminta posisi yang lebih tinggi. Tetapi Salomo meminta satu hal, hati yang mau mendengar. Dia meminta Bapak Ibu, hati yang mau mendengar. Dalam teks dikatakan, hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu, membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang kita menjadi geli sendiri terhadap apa yang menjadi permintaan kita. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, tolong lancarkan hariku hari ini. Tuhan, tolong semua jadikan menjadi gampang ya Tuhan. Atau kita berkata, Tuhan, jangan ribet-ribet ya, jangan susah-susah ya aku untuk hari ini. Tapi Salomo mengajarkan satu hal yang lebih mengakar kepada kita, meminta hati yang mau mendengar kepada Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu kita telah melalui minggu akhir tahun gerejawi. Kita mengingat bahwa kita hanya sementara di bumi ini dan akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kita mengingat bahwa Yesus Kristus Raja telah menjadi juru selamat bagi kita dan akan membawa kita melaluinya menuju hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu, Raja Yesus sebagai Raja yang telah menaklukkan dunia, dia tidak suka memerintah, tapi dia suka mendengar. Dia tidak naik tahta dengan pasukan yang besar dan perperangan, tetapi dia naik tahta melalui kayu salib. Raja dunia mengejar kekuasaan, tetapi Yesus memberikan dirinya. Raja dunia ingin disanjung-sanjung, tetapi Yesus mengangkat yang tersungkur. Dan dari sini kita melihat Salomo di awal pemerintahannya seakan mencicipi gambaran raja yang sempurna itu. Hati yang mau mendengar, itulah ciri raja yang sejati. Sebab hanya raja yang mau mendengar yang mampu mengadili dengan baik. Hanya raja yang mau mendengar yang bisa memimpin dengan damai. Hanya raja yang mau mendengar yang bisa membawa umat kepada kebenaran Allah. Maka Bapak Ibu, dalam teks Ibrani ungkapan hati yang mau mendengar adalah lev somea. Hati yang mau, hati yang mendengar. Hati Bapak Ibu, hati. Bukan telinga yang mendengar, tetapi hati.
agar dia tahu dan paham. Dia menjadi peka, dia tidak terburu-buru menghakimi, dia mau belajar, dia mau diingatkan, dia mau diarahkan, dia mau dituntun oleh suara Tuhan. Kadang telinga kita berkata, kadang telinga kita mendengar, tetapi kita mendengar seolah-olah dan memiutkan, mematikan suara yang kita dengar tersebut. Kadang seperti elektronik yang bersuara, kemudian baterainya habis sehingga kita tidak mendengarnya secara utuh. Bapak Ibu, saya pernah membaca satu hal. Ada seorang yang datang kepada pendeta dan berkata, "Pak Pendeta, saya mendengarkan suara Tuhan." Kemudian pendeta menjawab dengan senyum dan bangga, "Bagus sekali, Pak. Tapi apakah Tuhan mendengarkan suaramu juga?" Bapak Ibu, yang mau saya maksudkan di sini, apakah kita matching? Tuhan mendengarkan suara kita dan kita mendengarkan suara Tuhan, atau jangan-jangan hanya kita yang mendengar suara Tuhan, tapi kita tidak menjadi suara yang didengar oleh Tuhan. Salomo meminta hati yang mau mendengar karena dia tahu hidup akan menjadi rumit. Orang sebagai raja, orang akan datang kepadanya dengan masalah-masalah yang dituntut untuk diselesaikan, dan keputusan yang salah bisa melukai, bahkan mencederai banyak orang. Sama seperti kita mungkin hari ini Bapak Ibu, banyak hal yang kita lakukan yang sangat menentukan kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, pagi ini Tuhan memperkenalkan doa yang sangat pendek tapi dalam. Tuhan, berikanlah aku hati yang mendengar, hati yang mau mendengar Tuhan, hati yang mendengar sesama, hati yang mendengar suara nurani, bisikan dari Roh Kudus, hati yang mendengar kebutuhan orang di sekitar kita. Dan ini mungkin cocok dan sesuai dengan kita. Orang tua yang harus mendengarkan suara anak-anaknya, guru-guru yang harus memahami murid-muridnya, atau suami yang kurang peka membutuhkan hal tersebut. Istri yang butuh kekuatan untuk mendengar dengan baik, untuk memahami keluarga, atau pemimpin gereja, atau para pelayan-pelayan Tuhan, atau para pelayan-pelayan Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Kita membutuhkan hati yang mendengar. Jemaat yang bekerja dan kita yang bertemu banyak orang, kita membutuhkan hati yang mendengar. Doa ini membawa kita kepada kesadaran hikmat tidak ditemukan di internet, hikmat tidak ditemukan dari buku-buku bacaan, tetapi hikmat bisa ditemukan dalam hati yang lembut yang mau mendengar Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memasuki minggu masa Advent, masa-masa penantian, masa-masa di mana kita dipanggil untuk menajamkan telinga rohani kita. Tuhan tidak datang dengan suara trompet yang menggelegar, Tuhan tidak datang dengan pasukan besar malaikat yang mengiring-iringnya, Tuhan tidak datang dengan guntur atau kilat yang menyambar-nyambar. Ia datang dalam keheningan palungan, Ia datang dalam tangis bayi, Dia datang dalam keheningan malam Bethlehem. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu hati yang mendengar, agar jangan sampai ketika Yesus datang kita tidak sadar, agar jangan sampai ketika Yesus datang dan berbisik kepada kita, kita tidak peka mendengarnya, atau jangan sampai kasih Tuhan hadir bagi kita tapi kita tidak merasakan apa-apa, kita sibuk, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu, sebelum kita berangkat, mari kita berdoa. Tidak doa yang panjang, tapi doa yang singkat. Kita berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang mendengar. Dengar Tuhan, dengar sesama, dengar suara orang lain. Agar kita melakukan, agar kehidupan kita hari ini, perjalanan kita hari ini adalah suara yang didengarkan oleh Tuhan. Suara yang membawa sukacita dari Tuhan. Suara yang membawa Tuhan sangat bangga terhadap kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Raja kami yang telah datang untuk menjadi Raja dengan mendengarkan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia yang penuh kerusuhan dan jatuh ke dalam dosa. Maka biarlah Tuhan, sebagaimana Engkau telah menaklukkan dosa melalui hati yang mendengar, biarlah kami juga Engkau anugerahkan hati yang mendengar.
Kami mohon hari ini Tuhan, tidak banyak permintaan kami, berikanlah kami hati yang mendengar, agar hati kami mendengar firman-Mu, agar hati kami mendengarkan sesama kami, agar hati kami mendengarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, agar hati kami mendengar bahwa Engkau menginginkan kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kehidupan kami hari ini Tuhan menjadi suara yang indah, suara pemuji-pujian, suara pemberitaan bahwa Allah kami, Allah yang berkuasa, yang menganugerahkan kebijaksanaan melalui hati yang mendengar kepada kami. Biarlah kami berangkat hari ini Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang melimpah bagi kami untuk mampu mendengar. Melalui Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat beraktivitas.